Channel ini membahas cara membangun mindset yang benar tentang uang dan rezeki. Bukan untuk jadi kaya, tapi untuk hidup yang lebih tenang dan bertanggung jawab. Kali ini kita akan belajar dari seorang komedian yang sukses, yaitu Raditya Dika. Kalau kita ngomongin komedian sukses, apa sih yang kebayang? Mungkin hidup mewah, glamor, iya kan? Tapi gimana kalau saya bilang salah satu komedian paling sukses di Indonesia itu motivasi terbesarnya buat ngumpulin duit bukan ambisi, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Biasanya kan kita mikir, wah orang kaya itu pasti serakah, ambisius banget, pengen jadi nomor satu gitu. Tapi untuk sosok yang satu ini, jawabannya itu beda banget. Dan mungkin bakal bikin kalian kaget. Ya, kalian nggak salah dengar. Buat Raditya Dika, semua fondasi keuangan dia itu dia bangun di atas rasa takut. Takut akan masa depan, takut akan ketidakpastian, dan yang paling utama, takut jadi nggak relevan lagi. Dan ini nih akarnya, filosofi kuno yang bilang hidup yang nggak dianalisa itu nggak layak dijalani. Itu jadi pegangannya. Dari situ muncul pertanyaan-pertanyaan besar kayak, karir gue ini bakal sampai kapan ya? Atau nanti gue gimana? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan lagi sekedar iseng, tapi jadi ketakutan beneran. Dan justru ketakutan itulah yang jadi bensinnya. Sekarang kita beda bagaimana rasa takut ini bukannya bikin dia lumpuh, tapi malah jadi pendorong buat dia mencapai kebebasan finansial. Ini itu kayak mengubah emosi negatif jadi sebuah rencana yang super konkret. Semuanya itu berawal dia pas kuliah. Konsep yang dia gunakan, konsep future value of money. Dia jadi sadar satu hal yang sangat penting. Kalau kita nggak investasi, kita itu pasti rugi. Kenapa? Ya karena inflasi terus-terusan gerus nilai uang kita. Nah, inilah pemicu awalnya. Sebagai seniman, sebagai penulis, dia itu selalu dihantui pertanyaan. Gimana ya kalau suatu hari nanti buku gue nggak ada yang beli lagi? Nah, daripada cuma cemas doang, dia ubah ketakutan itu jadi tindakan nyata. Dia mulai nyiapin dana pensiun dari umur 21 tahun. Coba bayangin. Itu jadi jaring pengaman dia buat hari tua. Oke, sekarang kita pindah ke cara dia belanja. Banyak banget orang yang salah kaprah soal minimalisme. Dikira hidupnya harus pelit, serba susah. Padahal buat Raditya Dika, minimalisme itu soal intentional spending, alias belanja dengan penuh kesadaran dengan tujuan. Prinsip ini ternyata udah ditanamkan orang tuanya dari kecil. Intinya buat ngerti apa sih nilai pribadi buat dia. Coba deh lihat angka nilai 5 juta rupiah. Bukan buat jam tangan mewah, bukan buat sepatu keren, tapi buat sebuah armor digital di video game. Buat dia 5 juta itu lunas terbayar pas ada pemain lain di game ngeliat karakternya. Terus cuma ngirim pesan singkat. Nice armor bro, udah gitu doang. Kebahagiaan sesaat itu pengakuan dari komunitas yang dianggap penting. Nah, itulah nilai yang sebenarnya buat dia. Jadi, kalau dia hemat banget buat beli barang, terus duitnya lari kemana dong? Nah, disinilah kita lihat sisi lain dari filosofinya. Sisi di mana dia bisa keluarin duit tanpa mikir dua kali. Ini nih titik baliknya. Pas umur masuk kepala 4, mindsetnya berubah total. Dia sadar kalau ngelihat angka harapan hidup, waktunya di dunia ini udah lewat setengah jalan. Pertanyaannya bukan lagi apa lagi yang bisa gue capai, tapi dengan sisa waktu segini, cerita apa sih yang pengen gue buat? Buat ngejalanin fokus barunya ini, dia pakai konsep yang namanya money dial. Coba bayangin, kayak tombol volume buat pengeluaran. Kita bisa kecilin volume di hal-hal yang nggak penting, kayak baju atau gadget baru, supaya kita bisa naikin volumenya pol-polan di satu area, yang benar-benar bikin kita bahagia, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Dan money dial-nya, Radit itu adalah kenangan keluarga. Dia nggak bakal ragu buat beli tiket pesawat kelas bisnis biar anak-anaknya nyaman. Nginep di hotel yang enak, atau bayar taksi pas liburan tanpa lihat argo. Tujuannya cuma satu, bikin proses menciptakan kenangan keluarga untuk jadi senyaman dan semenyenangkan mungkin. Oke, bagian terakhir gimana semua filosofi tadi diterapin ke strategi investasi yang praktis.
Simpel aja, buat dia setiap rupiah itu harus punya pekerjaan yang jelas, dan ini cara kerjanya. Jadi bukannya punya satu portfolio gado-gado, dia pisahin semua berdasarkan tujuan. Buat dana pensiun, ya udah 100% masukin saham, mau ganti mobil 3 sampai 5 tahun lagi, uangnya ditaruh di obligasi. Mau liburan tahun depan, cukup di reksadana pasar uang, simpel banget, tapi efektif luar biasa. Jadi intinya apa sih dari semua ini? Setelah bertahun-tahun ngumpulin duit yang didorong rasa takut, apa sih tujuan akhir dari uang buat seorang Raditya Dika? Pada akhirnya filosofinya bisa kita rangkum jadi satu kalimat. Uang itu bukan tujuan. Uang itu cuma alat. Alat serbaguna buat beli waktu, beli kenyamanan, dan yang paling penting, beli pengalaman. Semuanya itu nanti akan jadi cerita dan kenangan yang harganya nggak ternilai. Dan ini ngelempar kita ke satu pertanyaan buat direnungin bareng-bareng. Kalau uang itu adalah alat buat nulis cerita hidup kita, pertanyaannya bukan lagi berapa banyak uang yang akan kita punya, tapi cerita apa yang akan kita buat atau tulis dengan uang itu. Sama-sama kita mengubah mindset. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin.